Patty lahir di Pennsylvania pada 2 November 1954. Patty bertemu dengan suaminya, Ray, yang usianya jauh lebih tua darinya. Mereka menikah pada Desember 1989. Patty bergabung dengan klub dancing bersama sang suami. Pada 2011, kesehatan Ray memburuk dan dia didiagnosis menderita demensia. Dia meninggal pada 10 November 2012. Patty sangat terpukul karena kehilangan itu. Dia selalu menyibukkan diri dan menghabiskan waktu dengan menjadi sukarelawan dan juga menari supaya tidak kesepian. Pada 3 Desember 2013, Patty berjanji mengantarkan temannya, Ken, ke dokter sekitar jam 3 sore. Ken menghubungi teman dekat Patty, Barbara dan Phyllis, karena Patty tidak kunjung datang menjemputnya. Keduanya memutuskan untuk pergi ke rumah Patty karena dia tidak membalas pesan mereka. Mereka tiba di rumah Patty sekitar jam 5 sore dan ketika berada di sana, mereka mendapati Patty ditembak di dekat pintu depan. Phyllis menggambarkan kondisi Patty dingin dan bengkak. Mereka segera menelpon polisi. Phyllis dan Barbara menyongsong polisi di halaman depan rumah Patty. Mereka berdua masih syok dan hancur hati sehingga polisi kesulitan mendapat informasi dari mereka. Polisi segera mendapati jenazah Patty di dekat pintu depan. Patty mendapat 5 kali tembakan di dada, punggung, dan lengan bawah. Tampaknya Patty mengenal pembunuhnya karena dia mengenakan jubah mandinya dan memegang sebatang rokok di salah satu tangannya. Salah satu peluru sampai tembus ke bagian belakang kursi Patty, melewati jendela dan masuk ke kamar. Polisi segera mengumpulkan selongsong peluru kaliber 38 dan memastikan kemungkinan besar itu asalnya dari pistol. Polisi segera mengesampingkan kasus perampokan. Rumah Patty sangat bersih dan satu-satunya yang ditemukan polisi hanyalah kwitansi dari tukang kunci. Kunci Patty diganti sehari sebelum kematiannya, yaitu pada 2 Desember. Ada juga dokumen dari asuransi jiwa Patty di konter. Ketika Ray meninggal, dia telah mewariskan sejumlah besar uang kepada Patty. Patty sendiri tidak memiliki ahli waris, jadi dia memberikan uang untuk beberapa organisasi yang diikutinya dan juga untuk teman-temannya, Barbara dan Phyllis. Polisi kini sudah mendapatkan tersangka pertama. Mereka menyelidiki daerah tersebut dan mengetahui bahwa beberapa tetangga Patty telah mendengar suara tembakan sekitar pukul 8 pagi pada tanggal 3 Desember. Barbara dan Phyllis diminta datang untuk sebuah interview formal. Mereka ditanya tentang asuransi jiwa Patty. Phyllis mengatakan kalau dia sudah tahu bakal mendapat sejumlah uang karena memang Patty sudah mengatakannya kepada mereka. Mereka juga menyebutkan bahwa harusnya hari itu Patty mengantarkan Ken ke dokter sesuai dengan janjinya. Phyllis mengatakan Ken menelponnya karena Patty tidak muncul-muncul. Phyllis juga mengatakan kalau dia bersama dengan seorang teman sepanjang sore, sementara Barbara sibuk di rumah bersama keluarganya. Alibi mereka benar dan mereka pun segera dikesampingkan. Ada satu hal yang dikatakan Barbara dan Phyllis yang menarik perhatian polisi. Mereka berdua mengatakan bahwa ada desas-desus yang berhembus di sekitar klub dansa bahwa Patty berselingkuh dengan temannya, James. James adalah laki-laki beristri, namanya adalah Virginia. Polisi mendapat informasi kalau James telah mengirim surat cerai kepada Virginia hanya beberapa hari sebelum Patty meninggal. Polisi menghubungi James yang sedang berada di Florida
dalam rangka mengunjungi saudara perempuannya. James mengatakan hubungannya dengan Patty hanya sebatas teman dan dia membantah adanya perselingkuhan di antara mereka. James menjawab semua pertanyaan polisi, tetapi tidak ada informasi yang berguna dari dia. James berjanji akan menghadiri interview sekembalinya dari Florida. James dibebaskan karena dia tidak berada di Arkansas saat pembunuhan Patty terjadi. Selanjutnya, giliran Ken yang diinterogasi. Ken mengatakan bahwa dia sedang menelpon Patty sekitar jam 8 pagi pada 3 Desember. Ken mengatakan sambungan teleponnya harus terputus karena Patty mengatakan ada Virginia di depan pintu. Patty berjanji akan menelpon dia lagi nanti. Tetapi ternyata Patty tidak kunjung menelpon dia. Polisi tahu kalau Virginia mulai bersikap kasar kepada Patty sejak beredarnya gosip perselingkuhannya dengan suaminya James. Virginia juga mengatakan kepada semua orang bahwa Patty akan menggoda siapa saja yang diingininya. Pada 4 Desember, polisi ke rumah Virginia untuk menangkapnya. Virginia ditanyai seputar hubungannya dengan Patty dan seputar keberadaannya pada 3 Desember. Virginia mengatakan bahwa dia berteman dengan Patty dan dia tidak ke rumah Patty pada 3 Desember. Virginia mengatakan dia pergi ke McDonald's sekitar jam 8 pagi untuk membelikan makanan buat mamanya. Polisi tidak percaya kepadanya. Catatan telepon Virginia, Patty, dan James dilacak polisi. Polisi bisa mengembalikan pesan suara yang ditinggalkan Virginia di handphone Patty pada November 2013. Virginia terdengar sedang memohon supaya Patty tidak menggoda James dan segera meninggalkan dia. James akhirnya mengakui bahwa dia dan Patty telah mulai menjalin hubungan asmara sejak 2009. James bahkan meminta Patty pergi bersamanya ke Florida karena dia khawatir kalau Virginia akan membahayakan nyawa Patty. Patty mengatakan dia baik-baik saja dan dia pun mengganti kunci rumahnya pada 2 Desember. Polisi juga memiliki bukti bahwa Virginia juga pernah berbicara hendak membunuh James juga. Virginia mengatakan kepada saudara James bahwa James ingin bunuh diri. Tetapi James menjelaskan kepada keluarganya bahwa Virginia pasti akan membunuhnya dan akan membuat itu terlihat seperti bunuh diri. James memberitahukan kepemilikan Virginia atas revolver kaliber 38 yang tidak pernah ditemukan di rumahnya. Selama penggeledahan, polisi menemukan baju yang dipakai Virginia pada 3 Desember. Bajunya diuji untuk residu mesiu dan tes menyatakan positif. Alibi Virginia juga gagal karena dia ke McDonald's jam 9, bukan jam 8 seperti yang dikatakannya. Pada 2 Februari 2016, Virginia diadili. Teori penuntutan adalah Virginia begitu hancur karena perselingkuhan dan perceraian sehingga dia ingin menyingkirkan gundik suaminya. Pada saat kejadian, Patty telah berusaha melarikan diri dari Virginia, tetapi dia terus menembak sampai Patty meninggal. Pembelaan Virginia adalah tidak ada yang akan percaya kalau dia yang saat pembunuhan itu berusia 67 tahun masih sanggup untuk membunuh. Virginia bahkan harus tertatih-tatih menuju pengadilan dan akan duduk di kursi roda selama beberapa kali proses persidangan. Pada 8 Februari 2016, setelah 1 jam pertimbangan, Virginia dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Dia pun dihukum seumur hidup secara otomatis.